Fortito, Banteng, sama Markus. Jangan membahas lain, karena saya dengar yang lain sudah membahas Yohanes tadi betul disebutkan. Oke, baik, sehubungan dengan bahan yang dipakai di sisi, memang sejak awal sampai sekarang selalu ada hal-hal yang bukan polemik, tetapi kita anggap sebuah hal yang terus memotivasi kita untuk lebih baik. Selalu ada pertentangan, ada pro dan kontra. Tapi kita berharap memang ke depan dengan sekarang dipimpin oleh Ibu Gembala, tentu saja juga nanti barangkali ada sesuatu yang baru. Ya, kita juga pengen dengar dari Ibu Gembala. Namun mungkin berjalannya waktu, apa yang sudah kita sepakati kesemuanya itu tidak datang begitu saja. Kesemuanya juga sudah disepakati bersama. Kita berharap memang sisi yang ada ya tetap, ya walaupun ada yang mungkin tanda kutip ya tidak patuh atau merasa dia punya sesuatu yang ingin dibagikan melalui materi yang dia sampaikan, ya saya secara pribadi saya tidak pernah melarang. Saya malah memberikan kebebasan kepada setiap sisi, terutama dalam mereka mengemas acara. Cuma dalam setiap pertemuan itu selalu saya tekankan harus ada 4 hal yang tidak boleh tidak dalam kita mengadakan pertemuan sisi. Ya, 4 hal itu mungkin sudah tahu. Nah, saya pikir apa yang dimasukkan dari Saudara Didi dan Pak Daniel, Litbang akan menjadi catatan buat Litbang, dan kita akan himbau kepada sisi-sisi yang ada. Mungkin perlu lebih tegas sekarang ya. Kita nggak bisa terlalu membiarkan mereka. Mungkin dari saya seperti itu, barangkali juga mungkin dari teman-teman yang lain atau Ibu Gembala yang ada bisa juga memberikan advice. Apakah saya mau tanya, apakah itu buku 40 Days atau itu sudah selesai dibahas itu ya? Sebagian besar sudah selesai. Sebagian besar. Ya, sebagian sisi sudah, sebagian masih pertengahan dan sebagainya. Makanya yang mana yang belum, yang mana diselesaikan dulu, jangan pindah ke buku-buku Injil-Injil. Ya. Lalu kalau membahas Injil itu antara sesama itu. Baik, sebelum lanjut, mungkin sehubungan dengan buku, memang yang saya tahu persis ada 3 sisi karena rutinitas mereka dalam pertemuan, dan buku itu sudah selesai. Memang sangat memberkati. Kemudian setelah selesai, apa lagi bahan yang akan dibahas? Usulan kitab Markus itu semua kita sudah sepakati waktu itu dengan Bapak Gembala. Alasannya apa, kenapa pilih itu dan sebagainya, semua sudah jelas. Dan secara pribadi saya bersyukur, terutama sisi yang saya ikuti di Arkadia itu, dalam hal pembahasan kitab Markus itu dari awal bab sampai sekarang bab 3 itu luar biasa. Pengalaman dan pendalaman yang kita dapatkan itu luar biasa. Hal-hal sederhana diingatkan kepada kita melalui pelajaran itu. Apalagi itu siapa yang membahas itu, siapa yang pimpin dalam bahasan itu? Mungkin Pak Guru bisa jelaskan ya. Jadi pada waktu beberapa sisi sudah menyelesaikan hidup seperti Days of Community, kami menunggu karena saya dengar Bapak Gembala itu ada rencana mempersiapkan materi lanjutan daripada kalau hidup ini sudah selesai. Tapi berhubung saat itu kita melihat kondisi Bapak Gembala tidak memungkinkan, lalu kami terpikir apa ini yang perlu disiapkan. Dan saya melihat akan lebih baik tadi mengacu pada apa itu ayo baca Alkitab, itu dari komunitas bagus sekali. Jadi kita dipacu untuk membaca Alkitab secara teratur
Lalu bagaimana kalau itu kita terapkan juga di sisi. Nah, untuk Alkitab yang kita akan baca, barangkali kitab Injil itu salah satunya. Dari Injil, dari 4 Injil itu yang 3 kitab Injil sinoptik itu saya pilih salah satu dari 3 itu. Kemudian setelah kita bahas berdua dulu dengan Pak Agus, ya saya memakai referensi buku sebetulnya Alkitab, NIV Study Bible, Dari NIV Study Bible, Injil Study Bible, ya, NIV. Dan di situ kan ada banyak ulasan dari tiap-tiap ayat. Jadi rasanya akan terlalu panjang sekali kalau diambil semua. Sehingga dari NIV Study Bible ini saya hanya kutip ayat-ayat yang ada aplikasinya, terutama untuk personal application. Lalu berbekal itu saya share dengan Pak Agus, kami menghadap ke Bapak Gembala. Saya bawa bukunya, saya tunjukkan beberapa pertimbangan bahwa kitab Markus itu merupakan kitab yang terpendek dibandingkan dengan dua yang lain, Markus dan Lukas. Dan seperti tadi juga dijelaskan 90%. Waktu itu saya lupa ya pertimbangannya 90% atau berapa yang mengcover semua itu, sehingga kita bisa mereview kitab yang relatif pendek tapi bisa mengcover cukup banyak gitu. Dan saya sampaikan juga ke Bapak Gembala contoh-contoh ulasan. Misalnya salah satu ayat di situ ada di catatan kakinya, footnote-nya itu ada bahasanya, aplikasinya ke personal, dan itu saya tunjukkan. Saya kira-kira satu perikop itu ada 1, 2, atau 3 ayat yang biasanya ada ulasan seperti itu. Dan saya sudah menyatakan kesediaan untuk menerjemahkan ayat tadi, ulasan tadi, terjemahkan, lalu saya share di pengurus. Yang saya sudah share itu Markus 1 sampai Markus 4. Saya lihat perkembangannya juga. Di Markus 1 sampai Markus 4 itu ulasan-ulasannya saya share, dan pada waktu ke Bapak Gembala saya tunjukkan itu apa yang ada di NIV Study Bible itu, dan kira-kira penerapan kita, dan Bapak Gembala go ahead. Jadi itu alasannya mengapa kemudian ya sudah yang 40 Days of Community yang selesai, gantinya ke sana. Yang belum terus saja. Terus saja. Nah, yang tadi disampaikan Pak Agus itu selain yang selesai dan yang belum selesai, rupanya ada sisi-sisi tertentu yang entah alasannya apa, ya, tidak mau pakai baik 40 Days of Community maupun Markus ini. Nah ini ya, Pak Agus juga tidak bisa kamu harus pakai ini. Jadi seperti itulah keadaannya saat ini. Ya memang ada yang saya dengar, pernah mengikuti juga. Jadi hanya berupa ibadah biasa gitu. Jadi tidak ada topik tertentu, tidak membahas sebuah materi khusus, tetapi hanya khotbah saja. Jadi dipanggil mungkin pengerja, saya juga pernah. Ya tapi hanya sebagai ibadah biasa saja. Jadi bukan membahas satu buku. Bukan sebetulnya. Dan sebetulnya tetapi sebenarnya dari awal waktu dibentuknya Sisi itu sudah diberitahu. Jadi yang harus dibahas itu dulu buku itu, ya 40 Days itu. Iya. Dari itu awalnya kita sudah selesai. Ya makanya kalau itu sudah selesai di satu sisi atau beberapa sisi ya itu bagus. Iya. Tapi kemudian bagaimana dengan sisi-sisi yang lain, ini kan yang perlu. Iya. Dan juga kita tidak terlepas dari tujuan sisi yang Pak Agus sampaikan ke saya. Kita mengharapkan keterlibatan
keterlibatan termasuk juga empowerment. Jadi maksudnya memberi memberdayakan jemaat-jemaat yang tadinya untuk berdoa aja nggak berani. Itu termasuk di sisi kita, sisi Janur, kita terapkan seperti itu. Tiap kali ibadah, sudah 2 kali sisi ini, permohonan doa dicatat semua, lalu kita share. Jadi setiap orang punya beban untuk mendoakan. Jadi dia belajar berdoa. Begitu, itu salah satunya. Di samping juga belajar mengungkapkan sesuatu, kalau ada kesaksian atau jadi beban dia disampaikan. Walaupun terbatas ya, 6-7 orang, tapi itu juga satu pembelajaran. Itu sebetulnya ya. Ya, terima kasih Pak Pur. Menjawab juga apa pertanyaan dari Gembala. Kira-kira siapa sih yang menyampaikan firman Tuhan atau yang bertanggung jawab dengan pembahasan yang kita ambil seumpama itu? Memang kita sekian lama loh, sisi bukan baru ya, sudah hampir 10 tahun kalau kita ikutin dari awal itu. Di dalam setiap pertemuan itu memang tadi dijelasin juga Pak Pur, kita semua anggota yang aktif terutama itu kita belajar. Jadi tidak satu arah seperti khotbah seperti biasanya, lebih banyak kepada dialog, diskusi, sharing. Disitulah semua itu terlibat, berpartisipasi, dan kita dilatih. Kesempatan kita belajar, membekali diri, mempraktekkan, itulah di Komsel yang terjadi selama ini. Nah, sehubungan dengan misalnya contoh kitab Markus, saya nggak bicara buku 40 Days of Purpose, 40 Days of Community yang sudah kita lewatin ya. Contoh kasus adalah kitab Markus misalnya. Dari ayat 1 sampai sekarang di sisi Akadia 3, itu semua kita itu mendapat kesempatan untuk belajar membawakan, sharing. Kita nggak bilang bahwa kita berkhotbah, tetapi setiap anggota diberi tema berapa part yang harus dibawakan, dan puji Tuhan kita berusaha untuk coba menggali, belajar dari referensi buku yang ada ataupun dari internet dan sebagainya. Nah, kita coba mengerti dengan sederhana, tetapi tentu saja tidak kemana-mana, karena di dalam setiap pertemuan itu selalu ada hadir pengerja atau staf yang dikirim. Dan puji Tuhan selama ini yang saya ikutin itu jalannya bagus, bahkan kita tertantang untuk kita cari tahu ya. Contohnya pada saat misalnya saya membawakan tentang kitab di 2 ayat 1 sampai berapa, saya sampai belajar benar-benar dan saya paham tentang itu. Dan puji Tuhan selalu diakhiri dengan kesimpulan atau apa dari staf gereja yang ada. Itu kondisi dari sisi yang ada. Kasih. Buktinya juga puji Tuhan dalam banyak kesempatan seperti chapel sudah mulai ada yang bisa pimpin ya. Itu yang sudah terlatih ya. Mungkin apa lagi dari barangkali sehubungan dengan notulen ada lagi yang ingin ya, ada Pak Sangi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nanti ada sih. Tahu sekarang aja. Iya, sekarang aja. Kalau ada teman-teman lain. Iya. Selamat malam teman-teman semua. Maaf ini suara agak stereo. Jadi ini mengenai data jemaat. Kami udah buat per sisi, yang ketua sisi Arkadia, BCS, Bekasi nggak hadir. Nanti kalau mau lihat di Bekasi nggak hadir, Cengkir nggak hadir, contoh aja kan. Jadi dia nggak hadir. Roni izin tadi di grup. Janur.
Ini dari hasil meeting beberapa 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah kan ada yang minta rekap dari anggota area yang ada yang baru. Nah ini mungkin yang terbaru.